Halo pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, bertemu lagi di ruang dengar kalian dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Bagaimana kabar kalian di hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap ceria ya. Selama 1 jam ke depan kita akan bersama dalam berbagi ilmu untuk semua. Nanti kita akan membahas mata pelajaran bahasa Inggris. Namun kita dengarkan dulu alunan nada pembuka untuk hari ini. Selamat mendengarkan. Masih di bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Di studio telah hadir Miss Halimatus Syakdiah MPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMKN 2 Bandar Lampung. Dan juga ada Miss Rebecca. Beliau adalah English Teaching Assistant Eminef. Dan saat ini mereka sudah siap untuk memberikan penjelasan tentang materi kita, yaitu prosedur teks. Silakan Miss. Oke, selamat sore pendengar edukasi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Inggris
Oke, dengan saya dan Miss Rebecca. Miss Rebecca, how are you, Miss Rebecca? I'm good today. How are you? I'm good too. How is your day? My day is good. My day just started. Just started. Okay. Okay. By the way, do you have any favorite food, Rebecca? From the US? I have lots of favorite foods. Okay. By the way, do you like cooking? I really like cooking. Okay. What do you usually cook? Well, I like cooking cheese omelets, and I also like cooking rice. Oh, yeah, okay. No, I heard that you can cook, what is it? For the breakfast, what is it? Pancake. Oh, I like cooking pancakes. Yes, pancake. Very easy. Oh, it's very easy. How do you eat pancake usually? With what? With maple syrup. Oh, with maples. How do you? Maple syrup. Maple syrup. Okay. Here, what are the difference between the pancake in Indonesia and in the US? I think pancakes here are more chewy. What is chewy in They're Indonesia? hard to chew, Oh, susah untuk dimakan. but still good. Still They good. Still taste good. Oh, so di Amerika lebih lembut. Yeah. Okay. How can it happen I think they use more baking soda. in the US? Yeah. Oh, the baking soda in the US and Indonesia the same? Yes. The same. Okay. In the morning, do you like making pancake? Sometimes. Sometimes. Okay. What are the different way of making pancake in US and in Indonesia? Well, I've never seen an Indonesian make pancakes. Okay. Now tell me about how you make your pancake. So when I make from the pancakes, ingredient, from the material or ingredient? ingredients. Ingredient. The ingredients in my pancakes are eggs, flour, sugar, milk, baking soda, and I think that's everything. Oil. Oh, salt. A little salt. Palm oil? No. A little bit of normal oil, frying oil. Oh, frying oil. Okay. Now tell me how you compose the ingredient and how you to make it. So first, I add the dry ingredients. I add the flour and the baking soda and the salt and sugar. And then in a different bowl, I mix the eggs and milk and oil. Oh. Then I combine the two and I mix it, but I do not mix it too much because then the bubbles from the baking soda go away. Oh. And then it's not soft anymore. Okay. So can you tell us here, bisa diceritakan Miss Rebecca, the composition of the ingredient, komposisi dari bahan-bahannya gini. Maybe one spoon of the sugar. Okay. I usually cook by feeling. So you don't need sugar for making pancake. Yeah, just a little bit. Like I usually use 2 eggs and maybe 2 cups of flour and half a cup of milk and 3 spoonfuls of oil and 1 spoonful of baking soda. 1 spoonful of baking soda. Oh, many, yeah, of them. 1 small spoonful. Oh, 1 small spoonful. How about the salt? How many spoons? Salt, just a little bit. Just little bit. Just a There little is no bit. sugar. Yes, sugar maybe 2 or 3 spoonfuls. 2 spoonful. Okay. And then how about the milk?
Milk, half a cup. Half of the cup, half and of the cup, ya. Okay, not half of the box. No. Oke, ini seperti masak-memasak ya para pendengar ya. Oke, jadi yang Miss Rebecca tadi ceritakan tentang bagaimana cara membuat pancake ya. Apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Karena kita akan membahas tentang prosedur text. Prosedur text itu bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu. Tadi sudah dibuka dengan bagaimana Miss Rebecca menceritakan pembuatan dari pancake. Pancake. What is pan? Pan, panchi. Panci. Cake, kue panci. Yeah. Kue panci ya. Okay, but there is no translation of kue panci, right? No, still pancake. Oke, jadi tadi Miss Rebecca sudah membicarakan tentang pancake. Jadi kita hari ini akan bahas tentang prosedur text. Apa itu prosedur text? Prosedur text ini adalah sebuah jenis teks. Sebuah jenis teks untuk menyatakan pembuatan sesuatu atau sequence dari suatu kegiatan atau langkah-langkah. Ciri umum dari teks ini biasanya untuk to describe how something is accomplished, untuk memberi petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Jadi tidak hanya bagaimana membuat atau memasak sesuatu, tapi juga bagaimana misalnya menggunakan ATM, terus bagaimana misalnya membuat essay yang menarik, cara menulis yang menarik, kemudian bagaimana cara menggunakan misalnya smartphone, kemudian bagaimana cara mengisi pulsa, terutama banyak sekali. Kalau sekarang kan ada tuh pulsa internet murah. Kita kan gimana nih caranya gimana? Itu biasanya kita diterangkan prosedur menggunakan itu. Jadi itulah guna jadi prosedur teks tadi, cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Tujuan komunikatif teks ini seperti yang sudah diungkapkan sebelumnya memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah. Sedangkan struktur teksnya itu atau generik structure-nya berupa goal. Goal itu berarti tujuan dari prosedur teks yang kita buat. Misalnya tadi Miss Rebecca apa tujuannya? Menceritakan tentang menggunakan pancake, membuat pancake menggunakan pancake. Jadi tujuan membuat kue. Jadi pengen tahu gimana sih? Kok kuenya enak ya? Bagaimana nih cara buatnya gitu. Atau ada teman kita nih bisa isi hemat kuota. Bagaimana caranya? Akan diterangkan begini langkah-langkah cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kemudian yang kedua, setelah menyatakan tujuan kegiatan, kita ungkapkan bahan-bahannya apa saja. Seperti tadi bahan-bahannya apa saja disebutkan. Kemudian yang terakhir step atau langkah-langkah. Sedangkan bahasa yang kita gunakan dalam prosedur teks ini biasanya menggunakan first, second, third, next. What else, Rebecca? First, second, next, Then finally, after that, finally. Okay, yeah. And then stir, right? Stir, Yeah. mix. Okay. And then don't mix, don't mix. Okay. Stir, don't stir. Okay, yeah. Okay. And then what is menuangkan? What is menuangkan? Add, Okay. pour. Okay, my question. Apa perbedaan antara ingredient and material? Materials are used for everything except for food. Oh. Ingredients are for food. Oke. Jadi kalau ingredient bahan-bahan,
makanan, kalau material selain bahan-bahan tersebut. Nah, jadi diulang lagi, struktur teks dari prosedur adalah gold, tujuannya disebutkan dulu, kemudian materials atau ingredient bahan-bahannya, yang terakhir langkah-langkahnya. Sedangkan kebahasaan yang digunakan first, second, action verb ya, third, finally, then, after that, untuk merangkai kalimat-kalimat tersebut. Atau kata kerja bisa menggunakan steer, mix, ya banyak lagi kata-kata kerja yang lain. Oke, sekarang ini ada tadi contoh pancake. Oke, sekarang kita mau membuat contoh. Ada contoh nih bagaimana menggunakan membuat cheese omelette. That is Miss Rebecca's favorite food, right? I do like cheese omelet. Cheese omelette. When do you usually eat cheese omelette? For the breakfast? Yes, for breakfast. Not for lunch. No, Sometimes. maybe for brunch. For brunch. Oke. Miss Rebecca ini akan menceritakan goalnya. Ini kita mulai dari awal. Contoh dari procedure text. Tujuannya, goalnya how to make cheese omelette. Cheese omelette, right? Oke, Miss Rebecca akan menerangkan bagaimana membuat cheese omelette. Okay, so the ingredients you need are 1 egg, 50 grams of cheese, 1/4 cup of milk, 3 tablespoons cooking oil, a pinch of salt and pepper. The utensils you need are a frying pan, a fork, a spatula, cheese grater, bowl, and plate. Okay, what is spatula? Spatula is a utensil that you use for mixing and for flipping things. Yeah, Indonesia is what is Indonesia? Sutil. Indonesia is sutil, spatula. Oke. Jadi itu dari bahan-bahannya ada telur. Jadi kayak masak-memasak prosedur teks ya. Ada keju, kemudian 1/4 susu, 3 tablespoon cooking oil, pinch of salt. What is pinch? When you take your first finger and your thumb and you take a little bit of something. Pinch. Ya, jepitan dari tangan, dikit gitu ya. Oke. And then frying pan, fork, garpu, spatula, cheese grater. Untuk marut keju. Oke. Kemudian bowl and plate. Nah, itu tadi sudah goalnya how to make cheese omelette. Kemudian materialnya sudah dibacakan oleh Miss Rebecca. Sekarang kita ke stepsnya. Steps. The steps. Method 1, crack an egg into a bowl. 2, whisk the egg with a fork until it is smooth. 3, add milk and whisk well. 4, grate the cheese into the bowl and stir. 5, heat the oil in a frying pan. 6, pour the mixture into the frying pan. 7, turn the omelet with a spatula when it browns. 8, cook both sides. 9, place on a plate. Season with salt and pepper. 10, eat while warm. Oke, itu tadi step bagaimana cara membuat cheese omelette. Oke. Jadi kalau struktur teks dari prosedur kita sebutkan dulu tujuannya, kemudian materialnya, kemudian step langkah-langkahnya. Sedangkan seri kebahasaannya kita menggunakan linguistic feature-nya adalah action verbs. Oke. Itu dulu tentang prosedur teks, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana tadi masak-masaknya? Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali bagaimana Miss Rebecca membuat
cheese omeletnya. Baik, setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bimbingan Belajar untuk siswa-siswi kelas 10. Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, kita kembali lagi ke Bimbingan Belajar, masih di studio Radio Gema Edukasi yang dipancarluaskan dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung. Dan saatnya sekarang kita melanjutkan bagaimana Miss Rebecca membuat cheese omeletnya menjadi matang. Ayo silakan Miss. Oke. Sekarang tadi sudah kita bahas tentang prosedur
teks ya, masak memasak. Oke, selain masak memasak, ini juga ada beberapa describe prosedur teks yang lain yang bisa kita lakukan. Jadi tidak hanya how to make a food, tidak hanya menggunakan membuat makanan, tapi juga kita juga bisa menggunakan yang lain, misalnya bagaimana cara mengoperasikan komputer. Tapi kalau cara mengoperasikan komputer sepertinya sekarang bukan hal yang aneh lagi ya. Oke, tapi saya akan mereview sedikit tentang prosedur teks tadi ya. Prosedur teks tadi kita menggunakan tenses present tense. Oke ya, jadi menggunakan present tense, kemudian menggunakan conjunction tadi first, then, next, after that, and last. Oke ya, jadi tenses yang digunakan adalah present tense. Prosedur teks ini juga bukan hanya tadi prosedur yang memasak tadi ya, tapi ada juga prosedur teks yang lain. Contohnya, misalnya prosedur teks yang pertama, ada 3 macam jenis prosedur teks. Yang pertama, prosedur teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi sesuatu, misalnya how to use computer, how to record video, how to use Polaroid camera. Kemudian yang kedua, prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Misalnya how to make noodle, how to dance, how to play basketball. Jadi yang kita bahas tadi baru aktivitas tertentu, masak memasak, how to make cheese omelette. Kemudian prosedur teks yang terakhir yang berhubungan dengan perilaku manusia. Misalnya how to succeed. What is succeed? Succeed, how to live happily, how to be a good person, and how to be ETA. I have a lot of procedure texts about that. Okay. Jadi saya review lagi, ada 3 jenis prosedur teks yang harus kita ketahui. Yang pertama, prosedur teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau operasi manual. Biasanya dalam kemasan-kemasan pembelian sesuatu itu ada ya instruksi untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita beli kipas angin, bagaimana cara memasangkan kipas angin, atau bagaimana cara merakit antena televisi. Oke. Kemudian bagaimana cara menggunakan kamera, menggunakan handphone. Kemudian prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu, misalnya tadi membuat cheese omelette, membuat mie, merebus mie. Bagaimana cara how to dance, how to play basketball. Can you play basketball? I played basketball when I was little, but I'm not good. So ya, jadi how to play basketball. Even though I'm tall. So you can play basketball. Oke, kemudian ada prosedur yang berhubungan dengan perilaku manusia, misalnya how to succeed, bagaimana hidup bahagia, bagaimana menjadi orang yang baik. Oke. Kemudian struktur teksnya tadi ada goal, tujuan, kemudian ada materials, kemudian step-stepnya, kemudian result itu hasil dari serangkaian langkah-langkah yang dilakukan. Misalnya tadi sudah dibuat cheesecake-nya, kemudian dihidangkan di piring, dan Miss Rebecca kan bilang it's ready to serve, right? And pancake is ready to serve. It's ready to, what is it? It's better to eat while warm, right? Yeah. Hangat. Kalau tastier. Tastier. More tasty. So, jadi rasanya tidak hilang, tidak berubah, ya. They don't change the taste. Okay. Now I'm going to ask Miss Rebecca. Just now you talk about how to make cheese omelette, right? Yeah. Okay. Now it's about other things. How to get scholarship. Oh. Maybe you can tell the procedure how to get scholarship. Yeah. Okay. So the first thing you should do is research. Oh, research. Yes. What is research? Research is
finding information. Oh, jadi yang pertama dilakukan adalah mencari informasi. Yeah, Oke. you can ask your teachers, Oh, ask your friends and your parents, ask computer, ask Google. ask Google. Ask Yeah, Google. after you ask your teachers and your friends and your parents, ask Google. Ask Google. Okay. And then what else? And then Next. after you find a scholarship that you want to apply for, then you should find the application form and you should research the requirements and the application deadlines. If you have questions, you should contact someone from the scholarship committee, and you should ask a trusted adult to help you with your What application. trusted what? A trusted adult, What is- like a parent or a teacher. How do you spell? ADULT. Oh, okay. Yeah. Adult. What? How do you pronounce? Adult. So ask one of your teachers or your parents to help you because the application can be difficult. You will probably need to find your transcript and you will need to make lots of photocopies and go to offices and get stamps. And then you will need to write essays. For scholarships in foreign countries, the most important part of your application is your essay. So you will need to write about yourself. And the way to do it is difficult. So you will need to ask for help. So who can help? Your teachers and Google. Oh, You can search for personal statement. Oh, your on Google. teacher and Google. And then after that, after the essay, just wait for the announcement. Yes, just wait for the announcement. That's the hardest part. Okay, so jadi Miss Rebecca tadi talking about the procedure how to get the scholarship. Yang tujuannya apa? Teksnya tadi adalah untuk memberikan informasi, to give the information, to inform other people, untuk menginformasikan kepada orang lain bagaimana untuk mendapatkan beasiswa sekolah di negara lain. Yang pertama, setelah tujuan kita sebutkan, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita mencari informasi melalui what is you need brochure, we need brochure, we need internet, right? Yeah. Google, and then we need to ask the teachers too. Setelah itu semua kita lakukan, kita mesti melakukan langkah-langkah berikut, mengisi formulir, right? Fill the forms, and then kemudian kita melengkapi berkas-berkas, dan kemudian kita menulis essay-nya, kemudian recommendation, right? Recommendation Yes. from adult, Yeah. from parents, and also from the lecturer or teacher. Jadi kalau di luar negeri, kalau di Amerika sana, mereka tidak ikut tes TOEFL, right? There's no tes TOEFL for the scholarship, but they But must, right? if you are from the foreign country, you need to take TOEFL. From Indonesia, we have to take TOEFL, but from the American, kebalikannya, they have to write an essay. Essay. Jadi setelah itu langkah-langkahnya, kemudian resultnya langkah yang terakhir dari prosedur teks adalah hasilnya, menunggu dari hasilnya tadi. Kalau makanan tadi ready to serve, kalau ini waiting for the response or the answer. Itu tadi contoh kedua dari prosedur teks. Kalau yang pertama how to cook something, kalau yang ini bagaimana cara mendapatkan beasiswa di sebuah negara. Oke. Kira-kira bagaimana penjelasan tentang prosedur teks yang tadi? Oke ya. Oke, sekarang kita ada latihan sedikit ini tentang
procedure text. What? Okay. How to cook rice. Yes. How to can you read? Yes. Oke, para pendengar Gema Edukasi, mohon disimak sebuah teks prosedur yang akan dibaca oleh Miss Rebecca. Setelah itu akan kita bahas tentang teks ini. Oke, Miss Rebecca silahkan. How to cook rice. First, wash some rice in cold water, like this. Second, put the rice with some water in a pot. Then, boil and cool it slowly for about 20 minutes. This is after 20 minutes. See, there is no more water now. After that, put the rice on simmer and steam it for about 45 minutes. Now the rice is ready to be served. Oke, thank you Miss Rebecca. Oke, tadi Miss Rebecca sudah membacakan how to cook rice ya, salah satu contoh dari prosedur text. Vocabulary yang sudah kita dapat tentang boil. Boil is rebus. Kemudian ada simmer. Simmer itu mendidih dengan perlahan-lahan. Like that. And then steam, kukus for about 40. This one is not by using the magic comb, right? No. 45 minutes is a long time. I think this is for brown rice. Brown rice? Yeah. Oh. It takes longer than white rice. Brown rice is beras merah. No, it's different. Oh, different. It's brown. Yeah. Oke. Now, sekarang kita lihat pertanyaannya. Kira-kira teks apa tadi? Teks prosedur ya. Oke, udah jelas teks prosedur. What is the purpose of the text? Jadi tujuan dari teks yang di atas tadi untuk apa? Apakah untuk retail events, untuk menceritakan peristiwa, atau mempresentasikan tentang sudut pandang yang berbeda, atau untuk hanya kesenangan? Dan yang terakhir, apakah untuk to describe how something accomplished? Oke, jadi kira-kira yang mana pendengar edukasi jawabannya? Ya, benar. Untuk to describe, untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dilaksanakan, yaitu bagaimana cara membuat nasi, memasak nasi. Kemudian yang ketiga, apakah generic structure of the text? Oke, dari teks itu apa tadi? Oh ya, goals, materials, equipment, resolution. Oh, bukan. Ternyata tadi goal, tujuannya apa? Masak nasi. Bahan-bahannya tadi sudah disebutkan beberapa. Kemudian langkah-langkah cara pembuatan. Jadi generic structure dari teks itu adalah goal, materials, dan equipment atau stepnya. Kemudian tenses apa yang digunakan? Tenses present tense. Kemudian verb yang digunakan adalah action verbs. First, second, after that. Oke, itu tadi ulasan kita tentang teks yang baru dibacakan oleh Miss Rebecca, yaitu prosedur text. Oke. Itu saja dahulu tentang prosedur teks. Oke. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, semakin jelas ya tentang prosedur teks. Mudah-mudahan kalian juga jangan lupa untuk mencatat dan bisa dibaca kembali setelah nanti pembelajarannya sudah selesai. Baik, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Aku pun terpana melihat dia di depanku. Dia menjerat hatiku, menatapku tajam. Di sini di dalam dadaku ada getar luput tak ku sambut. Dia menjerat
pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Tubuhku mulai sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Tunggu aku mulai sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Aku padamu hanya memuji. Oh, yeah. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, kita kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris dan kita saatnya Miss Rebecca dan juga Miss Halimah akan memberikan kesimpulan mengenai materi kita tentang prosedur teks. Silakan Miss. Oke, kita kembali lagi pendengar Gema Edukasi. Saya akan buat kesimpulan tentang prosedur teks yang sudah kita bahas tadi. Jadi prosedur teks itu adalah jenis teks untuk menyatakan sesuatu, sekuen dari sesuatu atau untuk menjelaskan sesuatu. Ada 3 macam jenis prosedur teks tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah tentang prosedur cara membuat sesuatu. Cara membuat sesuatu misalnya memasak tadi. Kemudian cara membuat kue atau hal lainnya. Kemudian yang kedua tentang bagaimana menggunakan sesuatu misalnya menggunakan komputer. Kemudian tadi juga tentang bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Kemudian yang terakhir adalah prosedur teks berkenaan dengan misalnya bagaimana cara membuat hidup bahagia, bagaimana cara menjadi orang yang lebih baik, bagaimana menjadi dokter misalnya ya. Oke. Jadi ada 3 macam prosedur teks. Kemudian tujuan dari prosedur teks ini adalah to help us, untuk menolong seseorang untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Bisa juga sebagai set dari instruksi atau juga direction. Kemudian bentuk teksnya bagaimana? Bentuk teksnya yang pertama adalah ada goalnya, tujuan kegiatan, kemudian materials atau bahan-bahan, kemudian yang ketiga adalah step atau langkah-langkah. Sedangkan language feature yang digunakan adalah tensesnya present tense. Kemudian use of action verb, menggunakan action verb. Misalnya turn, put, mix, stir. Kemudian use imperative, pola kalimat imperatif. Cut, don't, mix. Yang ketiga kemudian menggunakan connective. Connective ini artinya menggunakan kata kerja urutan. First, then, while. After that. What else, Miss Rebecca? Next. Kemudian use adverbial phrases untuk menyatakan waktu. For example, for 5 minutes. For 10 minutes. For 10 minutes. Ya, jadi language feature-nya yang pertama tenses present tense, use imperative, use action verb, use connective, and use of adverbial phrases. Jadi itu tentang prosedur teks yang bisa kami jelaskan hari ini. Terima kasih dan mudah-mudahan berguna.
Ya, terima kasih kembali buat Miss Halimah dan juga Miss Rebecca atas kehadirannya, dan kita akan berjumpa kembali di minggu depan dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Baik, demikianlah pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, kebersamaan kita dalam Bimbel, bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 10 dalam mata pelajaran bahasa Inggris bersama Miss Halimatul Syadiah MPD. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, dan juga Miss Rebecca yang merupakan English Teaching Assistant Eminef. Oke, terima kasih atas kebersamaannya, dan kami pamit undur diri dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.